Kalau kalau tokonya sendiri saya berdiri tahun 1990. Modal awal dari pribadi mas. Kalau modal awal saya dulu lucu kalau ceritakan, karena itu kita habis nikahan ya, habis nikahan istri saya masih kuliah, saya keluar terus saya jadi jual cincin kawin. Modal awal cincin kawin itu 600.000 modal awal. Tapi karena saya itu kan bikin sendiri mas, karena saya dari kecil sudah bisa membuat, karena saya kan bukan pendatang, saya asli sini, jadi kepandian saya itu turun temurun dari nenek moyang dulu, dari bapak saya, dari bapak saya. Modal kecil karena masih membuat sendiri awal-awalnya. Kalau karyawan saya sekarang nggak banyak mas, cuma 3 orang yang tetap. Kalau yang tidak tetap itu kan modelnya di sini nggak tetap mas, dari di rumah masing-masing, kemudian kita kasih tanahnya bahan baku, kemudian kita kasih kerjaan, kalau sudah selesai kita ambil gitu. Jadi kalau bicara karyawannya tidak tetap. Ekspor impor, kalau ekspornya kalau sekarang sedikit mas, kadang-kadang satu kontainer paling saya cuma seperempat ya, nggak banyak. Kalau tahun 90-an dulu full ya, sini banyak order dulu. Kalau sekarang udah menurun. Zaman sekarang ya ini kan apa ya, karena ekonomi global itu toh mas. Jadi saya tahun 2017 kemarin berhenti ekspor ke Belanda. Alasannya apa? Alasannya harga saya itu terlalu mahal katanya. Itu yang di Belanda loh, pasar dunia Belanda. Itu kita kalah saing dengan Vietnam sama Cina. Kata mereka, kata pembeli kita yang di Belanda. Kemudian saya masih bisa ekspor kalau turun 30%. Itu tidak mungkin. Keuntungan kita kadang-kadang 25%, 20%, 30% itu maksimal keuntungan. Kalau diambil kita nggak untung. Ya mendingan saya nggak kerjakan toh. Itu karena kalau mereka ada subsidi dari pemerintah mereka, katanya ya. Kalau di sini kan nggak ada. Kalau pelatihan itu dari dulu ya mas, kalau musim liburan itu biasanya mahasiswa dari Jakarta, Bandung itu mereka pada ingin mencoba bikin gitu ya. Itu awalnya dulu gitu, tapi dari dulu, nggak cuma sekarang, emang gitu. Kemudian sekarang ada permintaan dari TK, dari playgroup, dari SD, nah itu kemudian kita buka pelatihan. Itu awalnya itu tahun 2022. Jadwalnya nanti kalau kita sih menyesuaikan mereka saja, permintaan mereka. Jadi kita nggak pernah minta. Kapan saja kita siap. Biasanya musiman mas ya. Biasanya musiman. Nanti kan tahun ajaran baru biasanya. Nanti kan ada kurikulumnya waktu itu. Nah waktu itu bulan-bulan awal gitu biasanya awal pelajaran ya. Itu kan ada Pak. Nah itu ya kadang-kadang 1 minggu iso full, kadang-kadang 1 bulan paling 2-3 kali, nggak mesti mas. Bahan itu dari pegunungan di Bangun Jiwo sini, kemudian sekarang itu meluas sampai ke Mangunan mas, Mangunan Bantul yang sana, yang pojok itu. Kemudian nanti kan nggak cuma tanah liat, jadi dicampur dengan pasir halus. Itu ngambilnya dari kawasan Sungai Progo, tepian Sungai Progo itu. Jadi pasir halus, bukan pasir di pantai, itu terlalu kasar yang, jadi mirip agak kayak tanah tuh. Alat ya dari kita ya, alat itu, tapi alatnya kan sederhana ya, kita paling pakai triplek udah gitu ya, nggak pakai putaran. Kalau pakai putaran kita harus menyiapkan ratusan, nggak mungkin berapa juta, hasilnya nggak sampai segitu. Hasilnya mereka bawa, tapi kita bakar dulu. Jadi nanti misalnya 1 minggu lagi baru kita bakar, baru nanti dikirim atau diambil. Pembakarannya ya kurang lebih 5-8 jam, tergantung kondisi barangnya. Kalau kondisi barangnya agak basah, agak kadar airnya masih banyak, ya nanti lama, makin lama. Tapi kalau udah kering sekali semua, cepat 5 jam udah selesai. Kalau pelatihan kayaknya terus ya mas, karena kebutuhan artinya kebutuhan di luar kita, dan tapi ya di kita pun saling membutuhkan ya.
itu kan kurikulum kan ada terus tuh itu di sekolah itu. Katakanlah kalau nggak masuk dalam kurikulum itu kan juga ada sekolah itu ada tamasya loh. Nah, tamasya itu pasti dibawa ke sini sebelum ke tempat rekreasi, bawa ke sini dulu. Jadi tamasya itu guru-guru sekarang itu menginginkan juga ada semacam karya gitu ya. Jadi supaya tahu kalau di masyarakat itu ternyata ada kegiatan-kegiatan kayak di pabrik, kayak di kerajinan kayak gini, itu biar mereka tahu loh. Alasannya mereka seperti itu biasa. Dari Magelang, SMK, SMP, bahkan PAUD aja. Biasanya kalau anak-anak kecil itu kita lewat pakai cetakan gitu, bikinnya pakai cetakan. Tapi kalau udah SMP, SMA, nanti manual, bikin sendiri-sendiri. Biasanya satu kelas, dua kelas, ada 60, ada 70, ada 100. Ada yang person juga udah masalah. Kalau person dari Jakarta, dari mahasiswa itu biasanya 50, ongkosnya 50, 100, tergantung nanti. Kalau dari Jogja City paling kita ngasih harga, kalau cuma praktek biasa ya 20-25, nggak mahal. Kalau dibanding persiapannya, tanahnya itu nggak mahal doang gitu ya. Udah terlalu sibuk. Itu kan untuk edukasi doang, tidak masalah. Kita itu aja segitu 20-25 aja kadang-kadang bu guru masih ini kok mahal banget tau Pak. Ya sebenarnya sih nggak mahal, cuman karena kadang-kadang kan kebutuhannya banyak tau murid itu. 20 katanya mahal, padahal nggak mahal. Kalau di itu kan persiapan macam-macam itu kan harus ada yang mendampingi, melatih, itu juga harus bayar. Tanahnya juga beli, nggak gratis. Sudah sebenarnya nggak mahal. Ini di sini itu sampai 125 kemarin dari Surabaya. Dari Surabaya itu dari SBC Putra itu yang setiap tahun sering sih. Ya kalau persaingan ya nggak masalah ya, karena masing-masing kadang-kadang kan punya produk unggulan sendiri-sendiri. Dan di sini sudah dari dulu, dari nenek moyang dulu semua usahanya kayak gini kok. Jadi udah gak masalah. Dari dulu kan alat-alat rumah tangga, angklung, keren, pot dan sebagainya, semuanya membuat dari dulu. Ya harapan kedepannya bagi masyarakat ya, ayolah cintai produk dalam negeri ya. Produk-produk daerah sendiri. Artinya jangan kita saja bisa bikin pot, bisa bikin patung yang bagus-bagus, kenapa harus beli dari luar negeri, ya enggak? Iya benar. Dari kita aja bagus-bagus. Tapi faktanya sekarang memang dari sekolah juga faktanya, kenapa dia dengan latihan supaya bisa mencintai produk lokal gitu. Nah sekarang sekolah-sekolah kan pakai ini, pada pakai wastafel produk kita. Alhamdulillah itu bukan imbauan dari pemerintah juga. Supaya memakai produk lokal, ada dari kayu, ada batu ya, ada dari tanah liat kayak gini. Ini sekarang udah sampai Surabaya, bahkan sampai Bali aja beli wastafel yang dari kita. Alhamdulillah.